Hai guys, apa kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Selamat datang di Bang Son Channel. Kali ini saya akan melanjutkan spoiler Donghua Renegade Immortal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support channel ini. Let's go! Zouru yang berusia 19 tahun telah tumbuh. Meskipun dia bukan kecantikan yang indah, dia memiliki perasaan tidak bersalah dan kemurnian. Dia tidak bangun sekalipun bulan ini. Jiwa baru lahir Limuan mulai melahapnya. Little White dan Little Violet telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengacaukan kebangkitan Limuan. Dia saat ini berada di samping Zouru. Hatinya terasa sakit saat dia memandangi gadis itu. "Paman, siapa kamu?" "Paman, terima kasih telah menyelamatkan saya." "Paman, kamu berjanji akan menangkapku harimau besar." "Paman, aku takut. Bisakah Anda mengambil orang kecil di dalam saya?" Ingatannya akan Zouru melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela nafas panjang. Waktu perlahan berlalu dan bulan terakhir perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan nascent soul Limuan terbangun. Dia saat ini melahap jiwa Zouru. Awan kelabu tiba-tiba muncul di langit. Di dalam awan sepasang mata muncul. Wang Lin sangat akrab dengan sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun yang lalu turun sekali lagi. Tatapan itu menyapu Wang Lin dan mendarat di Zouru. Sepasang mata bersinar ketika tangan raksasa mengulurkan tangan ke arahnya. Mata Wang Lin menyala. Tanpa ragu-ragu, melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Pada saat ini, gulungan kehidupan dan kematian muncul di langit. Wang Lin berteriak, "Enyahlah!" Untaian tebal gas abu-abu keluar dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Tangan raksasa dari utusan surga tiba dan bertabrakan dengan gas abu-abu. Boom! Suara menjurung menggemparkan seluruh area ketika gas dari gulungan kehidupan dan kematian didorong terpisah oleh tangan raksasa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah mengirimkan pesan dengan pikirannya, tanah mulai terbuka. Tubuh aslinya terangkat keluar dari tanah, mengejar tangan raksasa dan meninju keras. Boom! Suara gemuruh lainnya menggempar di seluruh area. Langit terbelah dan bumi hancur. Tangan mundur sepenuhnya hancur oleh pukulan tubuh asli. Mata Wang Lin seperti kilat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kali ini kamu masih tidak akan bisa mengambil jiwa Limuan." Kali ini dua tangan tiba-tiba turun dari langit. Ada petir merah berdekerak dan muncul di kedua tangan. Kali ini utusan surga tampaknya siap. Kedua tangan raksasa itu dengan cepat tiba. Satu mencapai Wang Lin dan yang lainnya menuju tubuh aslinya. Tubuh aslinya mengeluarkan raungan dan segera menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. 3 bintang ungu di dahinya mulai berputar dengan cepat saat mengeluarkan pukulan. Bang! Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menyebar di udara. Tubuh aslinya terlempar ke belakang dengan lampu merah di sekeluluh tubuhnya. Kemudian itu menabrak gunung menyebabkan seluruh gunung menjadi debu. Lengan raksasa itu dipantulkan kembali sekali lagi, tetapi kali ini tidak hancur. Adapun Wang Lin ketika lengan itu datang, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Gulungan kehidupan kematian di langit tiba-tiba tertutup dan bergerak di depannya untuk memblokirnya. Tangan raksasa itu mengambil gulungan itu. Itu berhenti sesaat. Mata Wang Lin menjadi merah saat dia berteriak, "Kocok!" Gulungan hidup dan mati bergetar dan sejumlah besar gas abu-abu keluar darinya. Suara mendesis datang dari tangan bersamaan dengan gas putih. Pada akhirnya, tangan raksasa itu harus melepaskan gulungannya. Sepasang tangan raksasa merobek awan, mengungkapkan wajah raksasa. Wajah ini melambangkan kekuatan surga. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Sehelai cahaya abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya dan membentuk roda. Saat roda ini muncul, langit berubah warna dan bumi bergetar. Retakan yang tak terhitung mulai menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya, dan dalam sekejap mata, tanah dalam jarak 5.000 km mulai retak terbuka. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Ekspresi Wang Lin suram. Dengan hanya sebuah pikiran, tubuh aslinya tiba dan menyatu dengannya. Wang Lin yang asli muncul. Wajah raksasa itu bahkan tidak melihat Wang Lin. Dia menggerakkan tangannya yang besar ke arah kemudi dan menyentuhnya. Suara misterius datang dari roda dan kemudian seluruh area tampaknya dilingkupi oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia akrab dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Sama seperti tubuhnya akan bergerak, semua kekuatan siklus reinkarnasi sekitarnya berkumpul dan turun ke Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan siklus reinkarnasi tampaknya membentuk penjara dan Wang Lin terperangkap di dalamnya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya bahkan 1 inci. Dia bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun.
Saat roda, itu turun seperti kilat. Targetnya adalah Zoru. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, tetapi hatinya menjerit. Tidak, dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk saat ini. Tetapi sekarang dia hanya bisa menonton ketika tangan raksasa itu akan mengambil Nesen Soul Limuwan. Pada saat ini, Wang Lin menjadi gila. Sosok dewa kuno raksasa muncul di langit dan meraih gulungan hidup dan mati. Dengan satu goyangan, gulungan terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, seikat gas abu-abu tebal keluar dari gulungan hidup dan mati. Itu menyatu dengan sosok dewa kuno. Sosok dewa kuno bergetar dan aura yang mirip dengan utusan surga muncul. Utusan surga yang hanya menunjukkan wajahnya diseret keluar dari kehampaan oleh dewa kuno. Pemandangan aneh terjadi di langit ketika dua sosok raksasa muncul. Tubuh utusan sarga hampir tidak berbeda dari tubuh dewa kuno, tetapi yang mengejutkan Wang Lin adalah ketujuh bintang yang bersinar di kepala utusan itu. Namun 3 bintang tampaknya disegel, mereka jauh lebih redup daripada yang lain. Ketika Wang Lin melihat ini, sebuah pikiran yang tidak percaya datang ke benaknya. Ini adalah siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Siklus reinkarnasi adalah hukum langit, itu harus halus. Mengapa utusan itu ada? Dan utusan ini adalah dewa kuno. Semua yang dilihatnya hari ini di luar imajinasi. Setelah utusan surga itu ditarik, dia membuka matanya untuk pertama kali menunjukkan ekspresi kebingungan saat melihat sosok dewa kuno Wang Lin. Tubuhnya bergerak dan tangannya yang besar dengan cepat mengayunkannya ke arah dewa kuno. Ledakan. Tubuh Wang Lin bergetar ketika darah merembes keluar dari mulutnya. Jiwa asalnya akan runtuh, tetapi dia tahu kalau dia tidak bisa menahan ini, maka Nesen Soul Limuwan akan mati. Dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin bergegas ke depan dan meninju utusan surga. Bang! 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 Satu demi satu pukulan menyebabkan lebih banyak darah merembes dari mulutnya. Pada saat ini, mati! Wang Lin meraung saat dia meloncat ke udara dan meninju utusan surga. Sedikit kebingungan muncul di mata utusan surga saat dia mengayunkan lengan kanannya dan mengirim Wang Lin terbang seperti meteor. Namun pukulan Wang Lin juga mendarat dan menyebabkan utusan surga terhuyung mundur beberapa langkah. Sosok dewa kuno dengan cepat mengejar utusan surga dan menyerang sekali lagi. Saat dia menjilat darah dari sudut mulutnya, matanya menjadi penuh dengan niat pertarungan. Utusan itu terus didorong ke belakang, hanya 4 bintang di dahinya yang bersinar, menandakan kekuatannya saat ini hanya milik dewa kuno 4 bintang. Kamu, bukan dari klanku. Utusan surga berbicara untuk pertama kali. Seorang kultivator normal tidak akan bisa karena dia berbicara dengan bahasa kuno. Sosok dewa kuno dengan cepat menindaklanjuti serangan itu. Cahaya putih yang mengelilingi Zoru menjadi lebih kuat. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam Zoru. Wang Lin, kamu berbohong padaku. Ini adalah suara yang belum pernah didengar Wang Lin dalam 19 tahun. Itu milik Limuwan. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia tiba-tiba berbalik. Dia sedih dengan apa yang dia lihatnya. Wan kamu... Wang Lin, Wan ingin melihatmu dan bersamamu. Tapi aku seharusnya mati. Itu terlalu kejam baginya jika harga kebangkitan saya adalah melahap jiwanya. Saya merasa anak ini tumbuh selama 19 tahun terakhir ini. Menatapnya seperti melihat anak saya sendiri. Kakak Wang Lin, saya tidak tega melakukannya. Wan sangat bodoh. Aku mengecewakanmu. Saat Limuwan bersemangat, dia berhenti melahap jiwa Zoru dan menggunakan kekuatan jiwa baru lahirnya untuk mendorong jiwa Zoru keluar dari tubuhnya. Tanpa jiwa Zoru, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Saat Nesen Soul Limuwan bersemangat, itu terkena hukum langit. Ini menyebabkannya perlahan runtuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping tubuh Zoru dan menunjuk alisnya. Pada saat itu, Nesen Soul Limuwan perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Zoru. Dia membuka matanya, memandang Wang Lin dan mengungkapkan tatapan yang lembut dari 19 tahun yang lalu. Limuwan dengan lembut berkata, "Berjanjilah padaku untuk menjaga dirimu dengan baik." Dia mengangkat tangannya untuk merasakan suhu tubuh Wang Lin, tetapi tepat ketika dia akan menyentuhnya, tangannya menjadi transparan. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan berbisik, "Zoru hanyalah anak kecil, jangan membuatnya sulit baginya. Ini pilihan saya sendiri." Pada saat itu, utusan surga bergerak menuju sosok dewa kuno dan tiba di samping Wang Lin. Kekuatan siklus reinkarnasi muncul kembali sekali lagi.
Kekuatan hisap yang kuat datang dari roda menuju limuan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menjadi sangat dingin ketika dia berkata, "Tanpa seizinmu, lupakan fakta bahwa kamu hukum langit yang sebenarnya. Tapi jangan berpikir kamu bisa membawanya pergi." Dia menunjuk alisnya, dan surga menantang Manik muncul. Dengan lambaian tangan, Nesen Solimuan pergi ke surga menantang Manik kembali ke dalam tubuhnya. Utusan surga memandang Wang Lin dengan bijaksana. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang. Dan dalam sekejap mata, awan dan roda juga menghilang. Wang Lin menatap tubuh Zoru dan mulai tertawa seperti orang gila. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan. Aku, Wang Lin, telah bertarung melawan surga dan 2 kali bertarung melawan siklus reinkarnasi. Tidak mengharapkan kalah dari hukum langit. Tetapi pada akhirnya, hukum langit itu sangat kejam. Wang Lin menunjuk ke jiwa Zoru dan meletakkannya kembali di dalam tubuhnya. Lalu dia melompat ke udara ketika dia tertawa gila, hanya meninggalkan gema tawa sedihnya. Zoru bermumam pada dirinya sendiri. "Putih kecil, berhenti main-main. Aku ingin tidur." Little White kaget. Dia segera mengeluarkan geraman bahagia, dan kemudian mengambil Zoru dengan pakaiannya dan membawanya jauh. Setahun kemudian, pada malam hujan di bagian timur bulan, seorang gila berdiri di atas gunung yang tinggi. Hujan datang menerjang ke tanah. Itu mendarat di tubuhnya dan mengalir di pipinya sebelum jatuh ke tanah. Kehendak surga, aku Wang Lin telah bertarung melawan hukum langit dan bertarung melawan siklus reinkarnasi. Tidak mengharapkan menang dari hukum langit, tetapi pada akhirnya, hukum langit itu sangat kejam. Apa itu hidup? Apa itu mati? Aku Wang Lin telah menghabiskan hidupku di jalan pembantaian, dan memahami hukum langit ketika aku berubah menjadi manusia. Aku melihat hidup sebagai hidup, dan mati sama dengan mati. Hujan ini lahir di langit dan mati ketika menimpa bumi. Berkat obsesi senior Zoe, mayat Tingnya bersemangat. Emosi di antara keduanya. Bagaimana jika dia hidup, dia mati, dan jika dia mati, dia hidup. Semua ini membuat saya memahami arti melihat hidup bukan sebagai hidup, dan mati bukan sebagai mati. Kematian Wan dalam hidup dan hidup dalam mati, itulah kehendak surga yang akhirnya memberikan saya Wang Lin untuk melihat hidup masih sebagai hidup, dan mati masih sebagai mati. Setelah 19 tahun, Wan terima kasih telah mengizinkan saya untuk memahami. Saya harus membiarkan hal-hal yang hilang di dunia tetap hilang, dan hal-hal yang masih ada tetap ada. Hujan ini lahir di langit tapi tidak mati ketika menimpa bumi. Di bumi ini, ia akan memperoleh kehidupan baru. Ia akan membantu tanaman tumbuh, dan kemudian akan berubah menjadi awan sekali lagi. Perubahan ini adalah hidup. Saya tidak bisa melepaskan jiwa orang tua saya dan pergimu. Sebenarnya saya tidak berbakti kepada orang tua saya, dan bagimu saya selalu lalai. Meskipun emosi ini nyata, itu lebih merupakan rasa tugas, karena saya tersentuh. Jiwa orang tua Wang Lin terbang keluar dari alisnya. Mereka dengan lembut menatap saya saat mereka perlahan menghilang. Mereka tidak mati, tetapi masuk ke dunia kehidupan yang berbeda. Dan cerita pun bersambung ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.